Baik, pada video kali ini kita mencoba membuat atau mengerjakan salah satu soal latihan yang ada di sini sebagai contoh nanti, eee, yang kita buat nanti crop data dari PHP MySQL yang natif seperti itu. Jadi natif maksudnya nggak pakai framework. Jadi seperti biasa caranya nanti natif pakainya prosedural yang paling simpel. Jadi nggak ada model, validasi data atau nanti bersihin data atau apa-apa seperti itu. Yang penting nanti kita coba gimana nyelesain soal ini tanpa ada validasi atau apa-apa. Oke, jadi di sini di soalnya, di contoh latihannya di sini buat database dengan nama DB latihan seperti itu, kemudian nama tabelnya data XX. Nah, di sini ada data XX maksudnya di sini kita ganti XX yang ada pada nama tabel ini menggunakan 2 digit NIM terakhir. Jadi contoh nanti kalau name-nya seperti ini, nanti 2 digitnya berarti ID-nya jadi ini, kemudian datanya nanti, oh ya ini data ya, harusnya ini data, data 43 seperti itu, ngikutin 2 digit akhir name-nya, seperti itu. Kemudian yang diminta di sini buat folder di sum dengan nama latihan, seperti itu berarti nanti kita buka sum htdoc, seperti itu, nanti kita bikin folder latihan untuk menampung datanya. Oke. Baik, untuk yang pertama di sini kita langkah awalnya kita bikin dulu database sama tabelnya. Nah, caranya ya dibuka sum, kemudian nanti tinggal hidupin dua-duanya nih, itu Apache sama MySQL. Nah, jadi harus hidup dulu dua-duanya ini sebelum mengerjakan apa-apa. Nah, oke, yang pertama di sini kita hidupin dua-duanya, ini sudah hidup di port 80 sama 3306. Nah, untuk membuka PHP admin bisa ditulis localhost phpMyAdmin di browsernya atau nanti bisa pakai lewat sini nih, langsung pakai admin seperti ini. Jadi kita klik, nah nanti dia kebuka phpMyAdmin yang di situ. Oke, yang pertama tadi kita bikin nama database-nya DB latihan, kemudian nama tabelnya data, kemudian 2 digit name terakhir. Jadi di sini kita buat new database, namanya tadi DB latihan. Ini huruf besar, huruf kecil sama aja, nggak ada masalah. Seperti nanti dia juga jadi huruf kecil. Nah, ini contohnya. Kemudian yang di sini kita bikin nama tabelnya. Tabelnya data XX data. Kalau contoh saya di sini kan data underscore XX berarti 43. Ini contoh. Jadi nanti disesuaikan dengan NIM masing-masing seperti itu. Oke. Ini ada 4 kolom. Seperti itu ada 4 kolom. Jadi di sini ada 4 kolom. Kalau sudah ini tinggal kita go aja. Nah, seperti ini. Mungkin saya besarin sedikit di sini biar jelas. Oke, kolom yang pertama di sini ada namanya ID XX, berarti ID. Nah, kalau yang ini perlu dicek besar kecilnya atau kapital karena dia nanti eh, case sensitif gitu. Contoh di sini saran ya pakai yang eh, huruf kecil semua, jangan ada yang huruf besar. Ini karena nggak terlihat juga di user seperti itu. Ini untuk internal aja. Jadi ID 43, kemudian di sini auto increment seperti itu kita centang auto increment, nanti di sini dia jadi primary key, jangan lupa sesuai dengan soalnya integer primary key auto increment. Ini harusnya di bawah. Nah, seperti ini. Jadi dia ID-nya seperti ini, kemudian integer, dia jadi primary key, dia auto increment. Tuh, yang kedua sekarang. Yang kedua ada full name. Berarti full name. Nah, ini dia varchar 50. Ceritanya nanti ada namanya maksimal 50. Ini 50 ditulis seperti itu. Yang lain nggak perlu kita setting apa-apa. Yang kedua nanti ada age. Ini ceritanya dia umurnya. Umurnya ini integer. Jadi nggak perlu kita isi apa-apa lagi. Degree. Degree ini jenjang pendidikan. Gitu. Degree-nya apa? Contoh dia varchar 10. Kita ikutin soalnya. Jadi ada ID.
full name, age, sama ini. Diperhatikan yang ini. Jadi yang penting itu di bagian ID dia harus primary key, kemudian dia auto increment biar nanti nggak perlu kita input apa-apa lagi. Oke, jadi setelah itu tinggal di save. Nah, kita dapat database DB latihan, kemudian tabel data 43. Ini apa namanya? Ini nama kolom-kolom. Kalau ada nanti yang salah di sini sebenarnya bisa kita sync aja di sini. Tinggal diklik sync nanti diubah. Jadi kayak gitu. Misalkan nanti yang ini degree-nya terlalu pendek ya di sync aja sync diganti misalkan ini 15. Baru di enter bisa jadi pakai enter bisa pakai shift bisa. Ini seperti ini jadi dia udah berubah. Oke, selanjutnya yang di sini apa ini? Selanjutnya kita diminta buat eh, di folder sum.htdoc nama folder latihan biar nanti bisa kita akses eh, soal ini atau latihan ini dari localhost/latihan. Oke, berarti kita buka dulu sum.htdocs-nya kan kayak gitu. Cara gampangnya nanti buka sum control panel ini pakai Explorer. Jadi diklik Explorer, kemudian nanti dicari htdoc itu. Nah, di folder ini kebetulan tempatnya di sini. Saya pakai manifest. Nah, di folder ini nanti di dalam folder sum htdoc nggak penting ya sebenarnya dia di D atau di C. Cuma yang aktif itu cara gampang nyarinya itu lewat sini. Nah, lewat sumnya nanti pakai Explorer. Ini paling gampang cara nyarinya nanti htdocs-nya di mana. Jadi Explorer. Nah, ini kita dapat folder sumnya. Cari aja folder htdocs sekarang. Itu. Baru di dalam folder htdocs ini sekarang kita bikin satu folder namanya latihan new folder. Ini namanya latihan. Ini di enter. Nah, baru nanti kita buka di sini. Ini kan foldernya masih kosong. Seperti itu. Oke, setelah ini nanti paling gampang caranya selanjutnya itu pakai Visual Studio. Jadi buka Visual Studio Code, kita buka folder yang tadi, yang barusan kita buka. Jadi file, open folder, kemudian cari di folder tadi, di sum-nya di mana? Sum, htdoc, kemudian di latihan. Jadi ini sum htdoc latihan, ini bisa. Nah, ini kan masih kosong ini. Nah, apa namanya? Isi foldernya masih kosong, di sini juga masih kosong. Nah, ada contoh yang sudah jadi yang bisa kita pakai itu di GitHub itu. Jadi bisa dipakai GitHub kalau nggak salah alamatnya itu web dasar PHP-D3. Nah, ini kan contoh yang sudah ada itu yang bisa kita pakai nanti untuk mempercepat prosesnya saja. Jadi karena tugasnya di sini untuk nampilin nambah sama delete data, jadi kita copy-copy aja yang ada di sini. Sebenarnya bisa kita download langsung bisa, cuma karena ini simple cuma ada 4 file. Di sini misal yang pertama kita ambil dulu file koneksinya. Nah, ini copy aja bisa copy kayak gini cara. Copy nanti kita taruh di sini bikin file baru. Jadi namanya koneksi.php. Itu di paste. Nah, yang dikoneksi ini nanti kita cuma ganti apanya? Ganti cuma nama database-nya aja. Servernya udah benar, localhost, passwordnya udah benar. Kalau kalian nanti punya password ya tinggal ditulis passwordnya. Kemudian database-nya tadi. Nah, database-nya kan DB latihan. Seperti itu. Ini contoh yang seperti ini. Jadi kalau kita akses sekarang caranya akses seperti apa? Yang pertama berarti tinggal ditulis localhost slash latihan. Latihan ini apa? Latihan ini nama folder yang ada di dalam htdocs. Jadi nggak perlu nulis htdocs ini salah caranya. Tapi ditulis nama foldernya langsung yang ada di dalam folder htdocs. Latihan.
Slice-nya apa? Slice tadi nama filenya yang kita bikin ini kan namanya koneksi. Berarti di sini koneksi dot php. Nah, ini sudah koneksinya berhasil. Jadi kayak gitu. eh, ini koneksi berhasil bisa kita false. Jadi nanti maksudnya di sini ada keterangan koneksi gagal kalau dia gagal. Kalau koneksinya gagal baru dikasih keterangan. Kalau koneksi berhasil kan nggak perlu kita apa-apain. Misal contoh, misal di sini ada DB latihan, misal ini kan saya nggak punya atau typo di sini nama tabel, nama database. Ini kalau kita enter, nah di sini ada keterangan unknown database DB latihan. Berarti nanti kita harus cari ini nama database-nya udah benar apa enggak dengan yang di sini seperti itu. Nah, perhatikan yang di sini kan DB latihan aja. Berarti di sini ada yang salah di coding untuk nama database. Jadi itu yang perlu dicek. Oke. Yang lain misalkan localhost lebih S-nya ini kan bisa-bisa aja yang nanti kalau kita tes, nah dia nyari alamat hostnya. Kalau di sini ada keterangan get address fail seperti itu, jadi dia nggak punya, dia nggak tahu hostnya di mana, berarti ini yang salah nanti di servernya, lokalnya di mana. Itu maksudnya yang di sini. Kalau username sama passwordnya salah, misal di sini saya punya password misalkan 123 seperti itu, ternyata salah ini. Nanti nah, ini ada akses denied. Berarti yang salah antara dua ini, username atau password. Itu diperhatikan yang. Oke, kalau sudah nanti kan ini kita punya parameternya, nanti kita pakai MySQL Connect, seperti itu namanya yang di sini. Nah, nanti ini kita masukin ke dalam variabel namanya variabel connect. Variabel connect ini kita cek nanti kalau dia gagal melakukan koneksi ke MySQL, nanti kita kasih keterangan koneksi gagal, kita tampilin kenapa dia gagal. Itu maksudnya yang di sana. Oke, lanjut ke soalnya yang di sini. Jadi nampilin data. Perhatikan caranya nanti. Kalau ada soal yang seperti ini, jangan kopas semua coding yang mau kita bikin. Walaupun kita kan di sini punya codingnya lengkap ini. Nah, ini kan ada hapus, tambah, tampil. Itu udah lengkap ini. Cuma fokus ke satu dulu. Kita fokus untuk nampilin dulu. Jangan otak-atik yang lain dulu. Misal di sini tampil di sini. Jadi namanya tampil misalkan. Berarti yang kita copy ini dulu. Satu ini aja yang kita copy. Jangan copy yang lain dulu. Biar nanti apa namanya? Biar nanti konsentrasi kalian nanti nggak bakalan terpecah seperti itu ke coding yang lain. Oke. Nah, ini kita bikin di sini. Misal di sini untuk nampil data, saya maunya namanya index.php untuk nampilin data. Misalkan seperti itu. Tapi kalau kalian maunya tampil ya sama aja, tinggal ditulis aja nanti sama. Nah, ini index. Nah, ini paste aja kan kayak gitu. Nah, apa yang kita ganti dari sini? Yang kita ganti cuma sedikit ini. Yang kita ganti itu cuma nama tabelnya. Kan kita udah punya tadi file koneksi. Koneksi filenya ada di sini. Sekarang yang kita ganti itu nama tabel. Nama tabel kita apa tadi? Data underscore 43. Seperti itu. Kemudian ya yang di sini kan misal di sini data pegawai misal. Nah, nanti di sini kan udah ada nih file tambah.php sudah ada. Yang kita ganti ya cuma di sininya aja. Misal name kita ganti tadi sesuai dengan yang ada di kolom yang di sini. Misal full name is degree. Cuma tiga nih. Full name. Oh ya, di sini nomor dulu biar nanti ada nomor urutnya. Full name age itu umur kemudian degree. Contoh yang seperti ini. Nah, eh di sini saya bikinnya jadi query-nya itu ada di atas di sini. Jadi alurnya kan ini prosedural. Jadi kita bikin koneksi dulu, ambil koneksi dulu di file koneksi seperti itu. Baru nanti kita bikin query-nya. Query-nya kan di sini select all from
data 43 kan kayak gitu. Data 43 ini dan nama tabelnya seperti itu. Jadi ambil semua dari tabel data 43. Kemudian baru kita jalankan query-nya untuk yang MySQL seperti itu. Jadi caranya MySQL query, kemudian $connect. $connect ini dari variabel yang ada di koneksi yang di sini. File koneksi ada variabel connect namanya. Nah, itu yang kita ambil. Baru nanti parameter keduanya nanti SQL-nya yang di sini. Sebenarnya bisa aja sih di sini pakai langsung seperti ini. Nah, bisa kayak gini juga bisa. Cuma biar lebih gampang dibaca itu codingnya, jadi kita pisahin ke dua query yang di sini. Yang pertama SQL-nya, kemudian jalanin query-nya kan gitu aja. Baru nanti setelah itu kita bikin perulangan seperti itu untuk nanti nampilin datanya. Nah, yang pertama di sini perulangannya, kalau mau bikin penomoran bisa pakai nomor sama dengan satu, seperti itu caranya. Nah, yang pertama di sini kan nomor dolar nomor plus plus seperti itu karena dia perulangan nanti dia bakalan mencetak pertama satu 2 3 dan selanjutnya. Nah, setelah ini gampang aja ini sesuai dengan nama kolom di database-nya. Perhatikan ini nama kolom di database-nya seperti itu. Karena ini kita pecah dalam bentuk array, jadi di sini bisa pakai kolom seperti ini. Bisa juga sebenarnya patch object di sini kalau mau. Kalau patch object dia agak beda cara nampilinnya aja. Nah, kalau objek caranya kayak gini, full name seperti itu. Tapi kalau dia bentuknya array ya kayak tadi, mana-mana dah sama aja yang. Jadi ini array, tipenya array, jadi dipecah nanti dia ke dalam full name. Baru di sini kan ada if, ada yang terakhir di sini ada degree. Nah, setelah ini ya nanti ya tinggal yang di sini. Nah, ini untuk ngapus data. Misal nanti saya maunya file hapusnya namanya delete, misalkan kayak gitu. Delete.php ini kan belum kita bikin nggak apa-apa. Nah, ini ada ID. ID yang di sini maksudnya ini data mana yang mau dihapus, seperti itu sebenarnya maksudnya. Nah, berarti kan kita perlu nyediain data mana yang perlu dihapus. Nah, yang pakai result kemudian ada array-nya ini selalu dari database seperti itu. Nah, sekarang yang di sini kita perlu ngambil primary key-nya. Primary key kita itu namanya di sini kalau kita lihat namanya ID 43. Berarti yang dirubah di sini ID 43. Nah, yang di sini nggak perlu kita rubah karena ini variabel yang kita bikin sendiri nanti untuk nge-get ID dari database-nya ini. Nah, oke, sampai sini kita coba dulu caranya. Kalau sudah seperti ini, kita coba dulu caranya. Jangan lanjutin ke coding selanjutnya sebelum mencoba satu halaman. Jadi, satu dulu kita coba. Oke, cara nyobanya kayak gimana? Caranya kayak tadi. Jadi yang ini localhost koneksi ya tinggal kita ganti nanti dengan nama filenya index.php. Enter. Ini kita sudah punya seperti ini. Cuma ini kan kurangnya belum ada eh, apa border dari tabel, kemudian datanya juga belum ada. Di sini kita lihat kan datanya ini masih kosong ini. Nah, oke, mungkin kita tambahin satu data dulu, misalkan di sini ini Fahrul 30 master misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua misalkan Irfan 31 doktor misalkan kayak gitu. Nah, ini kita go, nah, nanti kita dapat seperti ini. Ini kita punya seperti ini, datanya sudah ada, tinggal kita reload. Nah, ini kan datanya udah keluar. Oke, ini yang ubah ini kita matiin dulu lah, nggak perlu yang ubah nanti belakangan. Nah, ini kita matiin. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita tambahin dia dengan bootstrap seperti itu. Jadi
bisa pakai get bootstrap langsung. Buka aja get bootstrap seperti itu, kemudian masuk ke dokumentasi. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita copy aja. Nah, yang kita copy itu apa? Yang kita copy itu link bootstrap-nya yang ini. Nah, ini copy aja langsung tanpa download bootstrap-nya karena kita pakai CDN namanya, Content Delivery Network, itu kepanjangannya. Nah, ini kan CSS-nya ada nih. Nah, ini bisa kita ambil nih. Kalau mau ngambil yang ini bisa, sama aja ini, atau yang di atas yang di sini yang link ini ya bisa aja sama seperti itu. Saya coba ngambil yang di bawah, JS-nya nggak perlu nggak apa-apa. Nah, ini kita ambil nanti di sini link CSS. Itu biar nanti dia langsung di sini link file CSS. Nah, di sini tinggal paste aja seperti itu. Jadi kita paste. Nah, jadi alamatnya nanti kayak gitu. Jadi di bagian head kita ambil CDN ininya. Baru nanti ya tinggal ditambahin aja di sini kelasnya nanti kalau table kan kelas table misalkan border untuk ngasih border. Coba sekarang kalau sudah, nah ini kita udah dapat tabelnya. Biar dia agak ke tengah bisa pakai kontainer seperti ini. Ini tutup kontainernya kita taruh di bawah tabel. Nah, jadi alurnya nanti ada kontainer, ada headingnya, contoh headingnya di sini, baru ada tabel. Contoh theme. Kalau mau misalkan di sini kita mau nambahin misalkan ini harusnya di bawah sih. Nah, ini di H3-nya misal ini data bawah ya, misalkan kayak gitu. Ini bisa kita tambah-tambahin kelas misalkan di sini alat alat info, kemudian di sini tambah datanya misalkan kita tambahin kelas juga CTN CTN primary ya bisa saja kita lihat aja. Jadi kayak gini lebih enak dilihat sedikit kan. Nah, ini kita bisa kasih jarak ke bawah, misalkan ini dari ininya ke bawah, bisa aja nanti kita tinggal margin bottom misal 3 gitu, ya ke bawah gitu. Nah, jadi ini maksudnya kita sudah bisa nampilin data yang seperti ini. Mungkin tombol hapusnya bisa kita tambahin kelas juga. Misal yang tombol hapus yang di sini tambahin kelas BTN danger karena dia ngapus kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi ini contoh untuk nampilin data dulu. Kita belum ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya di sini ini kan yang pertama sudah. Ini yang kedua nanti. Yang kedua ini nambah dan delete. Nah, mana-mana dah ini. Kalau udah nampilin data mau nambah duluan atau delete duluan ya bisa saja. Hal yang paling gampang ini yang delete dulu. Nah, yang lebih gampang yang delete dulu. Oke, caranya yang sekarang karena tadi kita ganti di sini alamatnya ke delete.php, berarti kita bikin filenya satu sekarang namanya delete.php kan seperti itu. Nah, di file delete ini apa yang kita ambil? Ambil dari coding yang sebelumnya yang ada di GitHub, ada dihapus di sini. Nah, jadi kalau yang di GitHub ini kan kalau kita lihat yang di file tampilnya di sini namanya hapus.php seperti itu. Nah, sekarang kita ganti namanya delete kan kayak gitu. Nah, ini kita copy aja, diambil, taruh di file delete.php namanya. Nah, kayak gitu. Nah, baru sekarang ada beberapa yang perlu kita ubah di sini. Kita kasih aja keterangan. Nah, ini contoh. Yang pertama yang kita perlu rubah, bukan dirubah sih, diperhatikan yang di sini. ID maksudnya yang di sini itu kalau kita pindah ke dalam file index, ID itu maksudnya yang ada di sini nih.
Nah, query string namanya. Misal di sini saya rubah jadi kode misalkan kayak gitu, berarti di sini harus saya rubah juga jadi kode. Jadi ngambil kode mana yang mau dihapus kan kayak gitu. Contoh kalau kita ngapus nanti di database-nya di sini ketika kita klik delete ada keterangan di sini. Delete from data 43 yang ID 43. ID 43 ini kan maksudnya primary key-nya. Yang primary yang nomor berapa kayak gitu. Yang ID-nya berapa. Nah, itu maksudnya yang di sini yang kita ambil itu. Nah, jadi yang di sini kalau namanya kode itu yang diambil ya ini kode yang di sini seperti itu. Bukan dari database yang ini, tapi kita bikin sendiri namanya query string kalau di PHP. Nah, selanjutnya apa? Ini coba saya ganti jadi kode biar nggak pusing yang mana maksudnya yang ID, yang mana yang. Nah, ini berarti sekarang delete from data 43 yang, nah primary key-nya kita tulis di sini yang ID 43 ini primary key yang ada di tabel data 43 kan seperti itu menurut soal. ID-nya nanti kita ambil kode itu seperti itu. Kode yang ada di sini. Jadi nanti kan ketika dipilih yang ini, nanti dia dapat kode berapa seperti itu. Coba kita jalanin sekarang. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini masih tampil. Tampil salahnya di mana sekarang? Salahnya itu di file delete. Karena di sini dia redirect-nya setelah berhasil hapus data ini harusnya kan ke file index. Nah, kan seperti itu. Karena kita bikinnya sekarang kan namanya file index untuk nampilin data. Nah, itu maksudnya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahin juga sebenarnya di sini. Eh, Jangan sampai nanti ada orang yang ngapus data itu dia salah tekan, tahu-tahu datanya kehapus. Bisa kita bikin namanya confirm di sini. Jadi konfirmasi untuk bikin konfirmasi seperti itu. Jadi caranya di sini on click return confirm Anda yakin. Jadi kita mau konfirmasi yakin nggak mau ngapus data. Jadi kalau yakin baru dijalanin hapusnya. Itu maksudnya. Coba sekarang kita refresh dulu nanti klik hapus. Wah ini belum kehapus nih. Nah, ini salah tanda petiknya satu kurang. Jadi dia nggak jalan. Ini datanya hilang semua. Jadi, oke, kita tambahin dulu data lagi. Set contoh tadi. eh, Misal di sini kita tambahin dua aja biar gampang nanti ngapus. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita refresh lagi. Nah, kayak gini. Jadi kalau diklik, oh ini masih belum jalan nih. Confirm, confirm, maksudnya konfirmasi. Data kita udah hapus. Tes lagi. Nah, jadi di sini Anda yakin kalau diklik cancel ya enggak terbengkalai. Oke, bisa dilihat nanti ketika saya arahin kursornya di sini, bisa dilihat sebelah kiri bawah seperti itu. Nanti ada di sana alamat yang bakalan dituju ketika kita klik tombol ini seperti itu. Jadi ada kode sama dengan 3. Jadi ini ID-nya 3. Kita mau ngapus data yang ID 3. Yang nomor ini kan bukan ID. Jadi ini nomor urut saja seperti itu. Jadi ID 3 seperti itu yang mau kita hapus datanya. Jadi itu maksudnya kode yang ada di sana bisa dipakai. Oke, ini delete sudah. Selanjutnya sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu ada nambah data. Seperti itu. Kita maunya ini bahasa Inggris semua nih, nggak pakai tambah. Jadi kalau diklik ini
tombol tambahnya ini dia not found karena nggak ada filenya juga. Oke, kita maunya namanya add.php. Nah, berarti di sini, eee, kita perlu hilangin berarti, atau ganti yang ini, jangan pakai tambah namanya add.php. Yang lain jangan lupa ditutup dulu mungkin biar nanti nggak fokusnya nggak hilang sama atau kebanyakan yang dibuka, biasanya bikin konsentrasi berkurang. Jadi ini, eee, untuk tombol tambah datanya ada namanya add.php ini yang kita pakai. Oke, add.php kita punya, eee, contoh coding-nya di GitHub, namanya di bagian tambah ini. Nah, ini copy aja nih, tinggal kita copy aja. Copy, taruh di sini. Oke, sekarang tinggal kita perbaiki kan kayak gitu. Yang pertama yang kita perbaiki apa ini dulu? Nah, dari formnya dulu, tambah pegawai. Oke, kita bisa ambil CSS-nya juga. Ini taruh aja kursornya di sini langsung Ctrl C. Nah, nanti kita paste di sini. Ini kayaknya ini untuk tombol kembali di sini tampil data itu. Misal di sini kita tampil data. Nah, nanti tampil data itu kan namanya indeks tadi itu. Ini kan kayak gitu namanya. Jadi dia nggak kemana-mana, tapi di sini namanya tampil ini ke indeks. Nah, ini form tampil data mungkin kita tambahin ininya dulu, apa namanya, kelasnya biar lebih enak kelihatannya. Ini namanya BTN primary misalkan atau BTN warning karena dia mau ke tampil data. Sebenarnya ini bisa dibikin kembali karena dia balik ke tampil data. Nah, kalau mau tadi kayak tadi misalkan ada header-nya seperti ini ya ini tinggal diambil aja sebenarnya. Ini header-nya kan H3 misalkan untuk misal ada pertemuan di situ. Nah, tinggal tambah pegawai misalkan seperti itu. Jadi kasih dia B3 misalkan. Jadi nggak perlu pakai BR. Nah, kita bikin dia misalkan pakai kontainer juga. Tutup kontainernya nanti ada di paling bawah, di bawah formnya. Tutupnya ada di sini. Oke, apalagi yang perlu kita rubah? Coba kita jalanin dulu. Sebelum kita ngerjain apa-apa, coba dijalanin. Press. Nah, ini kan sudah dapat ini. Tinggal nanti ya kita otak-atik lagi isinya kan seperti itu. Yang pertama tadi kita punya namanya full name. Bisa aja di sini ditulis langsung txt full name kan kayak gitu bisa. Ya, full name. Kan udah jadi nih. Biarin nanti name-nya ini yang penting namanya txt full name seperti itu. Ini mungkin pakai huruf besar ya bisa kali. Yang kedua umur. Ini bisa kita ganti nih nama ini hapus. Dipakainya umur. Oh, salah. Age ya. Age, age, age. Age ini karena dia nomor ya pakai number. Yang ketiga ada degree. Kita tulis aja di sini degree. Cuma degree ini jangan pakai text area karena dia cuma sedikit kan seperti itu. Jadi jangan pakai text area. Radio ini juga kita nggak butuh. Gitu. Yang kita pakai nanti bisa pakai yang ini nih. Nah, ini yang kita copy taruh di sini. Cuma bedanya nanti kan pakainya di sini namanya apa tadi namanya degree.
seperti itu. Oke, jadi ada 3 di sini. Nah, coba kita tes dulu. Nah, ini masih kacau balau seperti itu. Nah, bisa kita tambahin kelas sekarang di sini karena kita udah punya tab-nya. Ditambahin aja kelasnya di sini pakai forum console. Nah, coba kita tes. Nah, kan seperti itu udah jadi kayak gitu. Tinggal kalau mau kecilin ya nanti dikecilin gampang lah. Belajar subscribe lagi, taruh di sini, taruh di sini. Kan udah jadi. Buttonnya tambahin kelas juga. Kelas BTN primary. Ini nah kelihatan. Mau taruh buttonnya agak bawah bisa pakai MT margin top 3 bagian kan udah. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini juga kita bisa taruh di bawah sini. Tombol kembalinya di bawah. Biar dia nanti agak kelihatan enak dilihat. Oh ini apa nih? Ini nggak perlu kita pakai ini. Nah ini pakainya MC3 berarti. Biar dia lurus. Oke ini tambah pegawainya sudah. Tinggal sekarang proses simpannya kan kayak gitu. Nah, perhatikan yang di sini untuk nyimpan data dia ada tombol namanya tipenya submit, kemudian namanya name dari tombol ini penting. Nama dari tombol ini namanya BTN simpan seperti itu. Ini perhatikan yang di sini. Eh, kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua itu yang di sini nih actionnya. Actionnya kemana? Action ini maksudnya siapa yang bakalan memproses data yang diinput sama user. Data yang diinput kan yang ini. Siapa yang memproses nanti ya file ini sendiri kan kayak gitu berarti nanti di sini add namanya add.php seperti itu. Karena yang memproses data ini nanti file ini sendiri berarti kita tulis add.php itu. Nah, karena kita nggak make form upload sebenarnya ini bisa kita hapus gitu. Jadi yang penting action sama metodenya aja itu aja yang. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga di sini name dari inputnya, nama dari input ini. Ini penting sekali. Name-nya, name. Ini juga ada nih. Ini yang penting. Oke, jadi perhatikan nama dari inputnya. Huruf kecil, huruf besarnya diperhatikan. Selanjutnya yang di sini, yang perlu kita perhatikan, nanti input ini bakalan disimpan ke database, itu kan pakainya SQL yang ada di sini, kan seperti itu. Nah, SQL-nya nanti bisa kita taruh di sini atau kita taruh di bawah juga nggak apa-apa, nggak ada masalah seperti itu. Tapi baiknya mungkin kita taruh di atas saja nggak apa-apa. Oke, jadi yang pertama karena hubungannya dengan SQL berarti kita perlu koneksi yang pertama. Selanjutnya, data ini atau coding ini bakalan diproses kalau button simpan ditekankan seperti itu. Jadi di sini dicari button simpan itu yang mana. Ketika tombol simpan ini ditekan baru datanya yang diinput ini bakalan disimpan ke database seperti itu. Maksudnya dari apa namanya? Dari if yang ada di sini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini baru kita cek di sini. Inputnya apa aja seperti itu yang bakalan disimpan. Nah, ini yang perlu lumayan banyak kita perbaiki. Kayak tadi yang pertama kan full name. Kan kita dapat tadi post ini dari mana? Post ini dari metode yang ada di formnya. Namanya metode post. Seperti itu. Kemudian full name tadi, txt full name ini dari mana? Txt full name karena metodenya post berarti di sini $post. Txt full name dari input yang ada di dalam formnya. Seperti itu. Jadi inputnya di sini kan txt full name. Contoh pertama txt full name. Yang kedua inputnya kan txt age atau umur. Yang ketiga di sini txt degree.
Jadi name-nya yang penting yang di sini yang diperhatikan. Nah, ini maksudnya kita ngambil inputnya, kita masukkan ke dalam variabel biar nanti gampang kita proses, itu maksudnya. Ini kita hapus dulu satu baris, ini kita hapus juga. Karena kita cuma 3 ini yang kita butuhin. Full name, yang kedua it. Nah, ini kan yang kedua nih it. Oops, salah. Karena dia di blok it. Nah, it-nya nanti kan txt it. Kita ngambilnya dari sini nih. Txt it. It. Yang ketiga nanti degree. Degree. Nah, ini kita udah punya ini. Kita udah punya datanya, kita udah punya. Misal saya mau lihat hasilnya seperti apa sih sebenarnya, ini saya matiin dulu. Apa sih isinya degree ini misalkan atau full name ini. Bisa kita echo seperti ini, echo dollar full name. Nah, untuk ngecek aja ini inputannya udah benar apa enggak kan. Ketika kita refresh sekarang, ini misalkan full name-nya seperti ini, saya simpan. Nah, di atas di sini ada pencetak baru depan seperti itu. Sama nanti kalau saya nyetak misalkan age-nya di sini. Age-nya misalkan eh, ini 31 misalkan seperti itu disimpan. Nah, ini kan keambil. Jadi full name, age, degree udah keambil lah. Seperti itu. Kalau mau mastiin ya cek aja degree. Kalau ini master. Oh, ini tipenya number ya. Tipenya harusnya ini. Nah, cek seperti ini misalkan simpan. Nah, ini kan keambil. Jadi tiga-tiganya keambil ini. Ada tadi degree, full name, age. Ini udah keambil. Oke, berarti ini kita sekarang memproses datanya dimasukkan ke dalam apa? SQL. Insert into nama tabel. Tadi nama tabel di sini data kosong data 43. Oh, di sini nama kolomnya. Kolomnya tadi full name. Kemudian, nah ini sekali lagi yang di sini karena ini maksudnya masuknya ke query, jadi ini nama kolom yang ada di database. Full name it sama tahap. Perhatikan urutannya seperti itu. Perhatikan urutannya. Nah, kita tadi ada ID, tapi karena nah ini kan ada ID-nya, sebenarnya ada 4, tapi karena ID ini dia auto increment, jadi nggak perlu kita tulis di sini. Seperti itu maksudnya. Nah, baru setelahnya values-nya dapat dari mana? Values-nya sekarang ya full name-nya di sini. Full name ini dari mana? Full name ini dari sini. Insert into data, kolomnya ini, isinya ini kan kayak gitu maksudnya dari SQL-nya. Baru di sini misalkan ini, baru di sini di kiri. Yang terakhir kan kita nggak perlu tab. Jadi ada 3 di sini, kita masukin. Nah, setelah ini apa namanya? Kalau di sini ada pengecekan, kalau SQL-nya nggak jalan, nanti ada keterangan dia nggak berhasil. Tapi kalau dia jalan, nah kita ke header. Jadi kita balikin dia ke index.php seperti itu. Kalau SQL-nya nggak jalan, ada keterangan nggak berhasil. Tapi kalau dia berhasil, nanti kita balik ke index.php ya. Seperti itu tempatnya yang kita pakai. Nah, coba kita coba dulu sekarang. Jadi kalau kita kembali, mulai dari tambah data di sini. Nah, di sini misalkan full name ya 31 misalkan store, kemudian kita klik simpan. Ini kan sudah masuk, datanya sudah masuk. Hapus.
keterangannya, yakin ya, hapus ya. Kalau kita tambah ulang tadi, eee, dan di sini vektor, simpan, nah ini sudah selesai. Jadi prosesnya selesai sampai di sana untuk menjawab soal latihan yang seperti ini. Nah, jadi yang rekan-rekan perlu perhatikan tadi mungkin bisa diulang nanti videonya, itu yang penting itu gimana cara nge-delete data, tambah data apa yang perlu diperhatikan tadi, mungkin kalau kurang jelas ya bisa diulang-ulang videonya seperti itu. Jadi, kayak gitu cara paling singkat, ini sebenarnya masih banyak kurangnya, jadi kita, misalkan nanti ada validasi di sini nggak boleh kosong atau apa, nanti itu yang penting sebenarnya di sana. Cuma ini cara sederhana gimana crop data untuk SQL dari PHP seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Selamat malam, semoga bermanfaat. Terima kasih.